Seperti ini suasana pagi di kota Rantepao, Toraja Utara. Ramai para pedagang jualan di pinggir jalan. Biasanya tidak begini. Ini sementara saja, karena pasar lama lagi diperbaiki. Nah, kalau kalian suka pedas, jangan lupa singgah ke pasar untuk beli ini buah. Namanya lada katokon. Bentuknya serupa paprika, tapi ukurannya kecil. Ini cabai asli tanah Toraja. Hati-hati makannya. Kalau tidak biasa, nanti bisa sakit perut. Kata orang, satu katokon pedasnya seperti puluhan cabai rawit. Saya Yulianto, tapi kalian bisa panggil Upi. Kampung saya di Nrekang. Cuma sudah lama tinggal di Toraja. Toraja itu tidak hanya terkenal sama kopi dan ketokonnya, Bung. Masih banyak cerita dari sini untuk kita orang. Saya mau cerita dulu soal tongkonan. Tongkonan ini bisa kita temui hingga puncak gunung, dari yang masih tradisional sampai yang sudah modern. Kalau dilihat sepintas, bentuknya mirip rumah gadang Minangkabau. Tapi bukan, Ji. Tongkonan itu rumah adat orang Toraja. Sebetulnya, tongkonan ini rumah panggung dengan atap seperti perahu terbalik. Ada ceritanya kenapa bentuknya begitu. Nenek moyang orang Toraja konon katanya dari laut utara, dan mereka datang naik perahu. Karena itulah, tongkonan berbentuk perahu dan selalu menghadap ke utara. Satu syarat, harus ada lumbung padi di tongkonan untuk menyimpan hasil panen. Dari dulu sampai sekarang, kebanyakan orang Toraja memang punya sawah. Tongkonan tidak sembarangan dibuat, Ji. Dahulu hanya dibangun dan ditinggali pemegang adat dan keturunan bangsawan saja. Biasanya, tongkonan bangsawan ditandai ukiran kepala engrang atau naga. Yang bikin saya selalu kagum, ini Mi, ukiran di tongkonan. Kami menyebutnya pasura. Suku Toraja memang dari dulu pintar ukir kayu. Tiap sudut tongkonan dihias ukiran indah dan penuh arti. Motif yang dibuat itu hal-hal yang dekat dengan kami, hewan-hewan, tanaman, juga air. Semuanya melambangkan kesuburan, kekayaan, kebahagiaan, dan hidup yang damai. Ada 67 jenis ukiran di tongkonan. Salah satunya ukiran kerbau atau Pak Tedong. Tanduk kerbau melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Di tongkonan memang banyak ditemui ornamen kerbau, termasuk jajaran tanduk sisa prosesi Rambu Solo. Makin banyak, maka semakin tinggi status sosial yang punya tongkonan. Bicara soal kerbau, Toraja punya pasar kerbau terbesar se-Indonesia nah. Walau cuma buka 6 hari sekali, pasar ini tidak pernah sepi. Tambah ramai karena banyak turis yang datang. Ramai betul kan? Coba saja lihat, hampir semua tempat ramai sama kerbau-kerbau sampai ke jalan. Kalau di sini, yang jualan juga lengkap nah. Sampai rumput untuk makan juga. Tali pengikat kerbau pun ada.
Cara transaksinya juga unik sekali. Kalau pedagang dan pembeli sudah sepakat soal harga, kerbau langsung dibawa ke rumah. Bayarnya nanti pedagang yang akan menagih ke rumah pembeli. Saling percaya, itu salah satu kearifan orang Toraja. Kerbau dan pedagangnya berasal dari mana-mana. Sulawesi, Kalimantan, Jawa, bahkan Sumatera. Sudah terkenallah pasar ini seantero Indonesia. Selain kerbau hitam biasa, ada albino putih, bonga, dan saleko, kerbau istimewa orang Toraja. Saleko sangat bergengsi bagi bangsawan Toraja. Harganya bisa sama dengan mobil mewah, sampai 900 juta. Ada yang serupa saleko, tapi saleko betulan punya ciri khusus. Dia punya motif-motif tertentu yang jadi penandanya. Kerbau saleko dapat dilihat dari warna matanya yang putih, pusaran tanduk putih susu, juga pusaran dekat mata. Karena saleko sangat mulia, perawatannya pun istimewa nah. Kerbau ini tinggal di kandang khusus, tidak tercampur kerbau lain. Dalam upacara Rambu Solo, kerbau sangat penting karena setelah dipotong, kerbau akan menjadi kendaraan jenazah menuju puya atau surga. Kerbau-kerbau yang sudah dipotong, dagingnya pun akan dibagikan. Bahkan pada zaman dulu, daging Rambu Solo dari Toraja akan dibawa ke Enrekang. Karena dari Enrekang lah asal suku Toraja. Ini tempat saya berasal, Enrekang. Dan ini alat musik kami, bas namanya. Saya harus berlatih lagi, Bung. Kita orang tidak boleh lupa sama budaya tanah asal. Lihat saja, yang berlatih sama Om Harmin ini, dari anak-anak sampai dewasa. Butuh orang banyak kalau main bass supaya harmonis. Dulu alat ini cuma untuk dimainkan waktu panen. Sekarang kapan saja bisa. Kampung saya ini sebenarnya kabupaten kecil. Adanya di kaki gunung, makanya udaranya dingin. Jarak dari Makassar hampir 300 km. Jauh memang. Tapi kalian pasti lewat kampung saya kalau mau ke Toraja. Mampirlah kalau sempat. Enrekang tidak kalah indah. Kami percaya, dahulu nenek moyang orang Toraja dan Enrekang itu satu. Ada bukti sejarah yang masih kokoh sampai sekarang. Ini Mi, tontonan. Makam di sini serupa dengan yang ada di Toraja toh. Bahkan menurut cerita orang tua, ini lebih tua dibanding yang ada di Toraja. Warisan nenek moyang Enrekang bukan hanya musik dan makam. Ada mata pencarian yang terus bertahan. Iya Bung, bertani ulat sutra. Mungkin sudah jarang terdengar, tapi di Enrekang masih banyak. Salah satunya Bu Nur. Jangan takut, ulat-ulat sutra itu baik-baik. Tidak akan membuat kita orang gatal-gatal. Mereka justru asalnya benang berkualitas.
Supaya hasilnya bagus, ulat-ulat harus sehat dan cukup makan. Kalau makan, ulat sutera sangat teratur. Habiskan satu sisi, baru pindah ke sisi lain. Malu ya kita sama ulat kalau makannya berantakan. Jadi ya ke kan mani di kita itu ditandai miko oh pasti sakit iya Kata Bu Nur, tidak semua ulat bisa jadi kepompong sempurna. Kalau ulat sakit, liurnya akan keluar dengan alur berantakan. Untuk menjadi kokon atau kepompong yang sempurna, butuh 4 hari. Sama sekali tidak boleh diganggu. Kalau diganggu, ulat sutera akan mati. Perjalanan kokon masih panjang. Agar bisa dipintal, kokon-kokon harus direbus. Ini proses yang paling penting. Kalau air rebusan terlalu panas, banyak benang yang akan terbuang. Tapi kalau kurang panas, benang juga tidak keluar. Bu Nur dan wanita Enrekang ini sudah ahli. Hebat-hebat ya mereka. artinya per anu kiwang bang nira tes eda eda menadeng kirim pun itu masem Setelah direbus, kokon diaspel. Digulung pada alat yang namanya panggintiran. Betul kan yang aku bilang, wanita Enrekang hebat-hebat. Air dalam bak pemintalan kokon ini masih lumayan panas. Kelihatannya sederhana, tapi pemintalan benang sutera ini tinggi nilainya. Kami belajar soal gotong royong. Ini juga berkat kekeluargaan orang Enrekang. Setelah diaspel, benang-benang sutera akan dipintal biar ukurannya lebih besar. Walau tahap pembuatan benang sutera di kampungku masih sederhana, kualitas berani diadu. Banyak orang bilang benang sutera Enrekang paling baik se-Sulawesi.
Indonesia memang subur, Dik. Kalian pasti setuju toh? Makanya sebagian besar masyarakatnya bertani, termasuk di Nrekang. Di tanah saya ada tanaman khas, pulu mandoti. Bulan-bulan sekarang banyak yang sedang panen. Pulu mandoti itu beras ketan merah. Saya bilang itu paling enak se-Indonesia. Ini juga termasuk warisan nenek moyang kami. Orang Nrekang yakin kalau mandoti asal muasalnya dari langit, karena padinya cuma bisa tumbuh di desa tertentu di kampung kami. Banyak yang tanam mandoti, tapi yang paling enak dari sini, Salukanan. Banyak yang bawa dan tanam bibit mandoti keluar Salukanan, tapi hasilnya tidak sama. Salah satu petani mandoti, Pak Lopa, ia sama istri sudah puluhan tahun tanam mandoti. Semua diolah dengan cara tradisional, termasuk panen. Panen mandoti tidak bisa sehari, karena lahan tani orang Nrekang itu luas nah. Mandoti yang sudah dipanen akan diikat begini. Unik kan? Ini biar mudah disimpan. Tapi sebelum disimpan dalam lumbung, harus dijemur dulu, supaya tahan lama nanti. Gaba-gaba yang disimpan di lumbung bisa bertahan tahunan loh. Bahkan zaman nenek moyang kami bisa sampai puluhan tahun. Kami percaya ini karena mengolahnya tanpa bahan kimia. Saya kasih tahu mengapa mandoti begitu spesial ya. Mandoti yang asli ini punya wangi yang sangat kuat. Kalau dimasak, wanginya sudah bisa tercium dari luar rumah. Mandoti itu memang dikenal sebagai beras ketan terharum, terlezat dan termahal di Indonesia. 1 liter mandoti harganya 25.000 Ji. Membuatnya sih sederhana, tapi rasanya istimewa. Bukan cuma orang Nrekang yang suka. Dulu katanya almarhum Presiden Soeharto juga tersihir dengan keharuman dan kelezatan mandoti. Makan mandoti lebih enak pakai dangke. Ini kejunya orang Nrekang. Dangke ini dibuat dari susu kerbau yang difermentasi. Tapi beda dengan dadiah orang Minang. Susu kerbaunya waktu dimasak ditambahkan getah pepaya. Harus pas takarannya. Kalau kebanyakan bisa pahit. Dangke itu berasal dari bahasa Belanda, dangwel, yang artinya terima kasih. Nama aslinya sebetulnya andu. Dulu saat penjajahan, orang Belanda terkesima akan kelezatannya dan mengucapkan dangwel setelah mencicipi. Namun karena nenek moyang kami salah mendengar, nama dangkelah yang dipakai hingga sekarang. Proses membuat keju ini cepat, tak sampai 1 jam. Kalau sudah jadi, dangke dapat bertahan sampai 1 bulan kalau disimpan di suhu dingin. Di dekat penghasil mandoti,
ada desa yang sudah mengharumkan Nrekang ke seluruh dunia. Namanya Desa Bone-Bone. Ini desa terakhir di kaki Gunung Latimojong. Bone-Bone ini desa bebas asap rokok pertama di dunia. Hebat ya? Padahal udaranya sangat dingin. Tapi jangan coba menghangatkan diri dengan merokok di sini. Kalian bisa dihukum, yaitu memasakkan untuk satu kampung dan denda 2 juta rupiah. Pencetusnya Pak Idris, kepala desa Bone-Bone. Pelan-pelan sejak tahun 2000 Pak Idris yang memulai gerakan sehat ini. Dulu banyak yang meremehkan atau mencibir Pak Idris. Padahal alasannya cuma satu, ingin menyelamatkan generasi muda di Bone-Bone. Lama-lama warga jadi ikut. Bahkan Bone-Bone sukses menyabet banyak penghargaan nasional dan internasional. Kalau saya sih suka desa Bone-Bone karena udaranya terasa benar-benar bersih dan segar. Satu lagi yang bagus untuk dicontoh, warga Bone-Bone sudah mandiri. Mereka selalu gotong royong mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya. Rekang. Tanah yang subur memberi kami hasil pertanian terbaik di Indonesia. Itu yang harus kami jaga. Indonesia bagus.